والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya, kita mengerjakan tadi sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah disambung dengan sholat isya berjamaah dan i'tikaf di dalam masjid, dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga membawa keberkahan untuk kehidupan kita, dan semoga kita mendapatkan pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan semoga negeri Indonesia ini selalu diberikan ketentraman, diberikan kedamaian, dan semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini insyaallah, karena kita sekarang berada di dalam bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ini tidak kalah hebatnya juga dengan bulan Rajab. Kalau Rajab kita sering kita mengetahui ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa-peristiwa yang tidak kalah hebatnya dengan di dalam bulan Rajab. Di dalam kitab Ma'adzatun Sya'ban karangan Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau makamnya ada di kota Mekah Bagi sana. Beliau banyak karangan-karangan kitabnya, dan termasuk yang sedikit kita akan menjelaskan tentang daripada apa yang ada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dijelaskan bahwasanya fa inna syahr Sya'ban min asyhuril karimah. Sya'ban ini termasuk bulan yang mulia. Dan wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah, dan keberkahannya sangat terpancar di dalam bulan Sya'ban. Wa sumiya Sya'ban, dinamakan bulan Sya'ban ini li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Dinamakan bulan Sya'ban karena sebab bulan ini memiliki cabang-cabang kebaikan yang banyak. Yatasha'ab ini cabang-cabangnya banyak. Orang kalau punya usaha di Bandung sukses, pasti dia kepingin buka cabang, sebab usahanya berhasil sukses. Mungkin di Cimahi atau bahkan di luar kota. Begitu juga bulan Sya'ban ini dikatakan banyak sekali kebaikan yang ada di dalam bulan tersebut, cabang-cabangnya. Ada yang mengatakan Sya'ban ini adalah tariqu fil jabal, jalan kebaikan untuk sampai ke atas gunung, sesuatu yang tinggi. Ini penamaan dinamakan bulan Sya'ban. Jadi kita paham, karena memang kita sebagai umat Islam ini mempunyai bulan-bulan Islam yang harus kita kenang, yang harus kita pelajari sejarah-sejarah masing-masingnya. Apa saja yang ada di dalam bulan Sya'ban? Yang pertama adalah tahwilul kiblat, perpindahan kiblat. Karena fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Muqaddas ila Ka'bah. Terjadinya perpindahan kiblat yang asalnya di Baitul Maqdis Palestina sana, sudah ditetapin sama Allah, kiblatnya ada di Baitul Maqdis, dipindah oleh Allah di Ka'bah di Mekah.
Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika bi rabdah dawi. Yang minta siapa? Mindah Ka'bah itu. Permintaan atas siapa? Permintaannya siapa yang meminta? Adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menunggu adanya sebuah perpindahan Ka'bah. Bahkan beliau setiap malam wa yaqumu fi kulli yawmin mukalliban wajhi fis sama, menengadah ke atas langit. Wajahnya beliau itu selalu berharap kepada Allah agar turunnya wahyu supaya diganti Ka'bahnya, dipindah oleh Allah. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa Nabi meminta untuk dijadikan perpindahan Ka'bah yang asalnya Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah? Sebab saat itu orang-orang Yahudi mengejek Nabi. Tuh sama ternyata kiblatnya, sama kayak kita ibadahnya juga menghadap di sini. Dan Nabi nggak mau dengan Yahudi dan Nasrani. Selalu berselisih beliau, apapun. Jangankan masalah Ka'bah, perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat. Masalah dari segi fisik Nabi tidak mau. Termasuk beliau tidak mau memanjangkan kumis lebih tebal daripada jenggot. Karena Yahudi itu lebih tebal dari kumis daripada jenggotnya. Makanya disunahkan kumis ditipisin, jenggot agak diperpanjang, rapi. Itu sunnahnya. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya laki-laki ini, walaupun sedikit kita keluar jenggot, niatkan mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala setiap detiknya kita. Itu karena berselisih dengan Yahudi. Apapun, bahkan memakai kopiah ini juga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang-orang Yahudi nggak mau pakai ini sorban yang saya pakai ini, nggak ada kopiahnya, langsung aja ditali seperti itu. Nabi nggak mau, harus ada kopiahnya dan kemudian ada imamahnya. Itu sunnah juga dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun juga Nabi nggak mau. Makanya puasa sunnah Sabtu saja itu tidak diperbolehkan, harus dibarengi dengan Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, atau pokoknya jangan disendirian, Ahad, Sabtu, Senin. Ya, jadi harus ada didampingi. Kenapa? Karena supaya berbeda dengan Yahudi. Itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau sedikit pun sama bareng dengan prinsipnya orang Yahudi. Tapi ketika kita mengetahui, oh ini hukumnya sunnah Nabi, kita niatkan mengikuti sunnah Nabi. Biar Nabi bahagia melihat kita itu. Bukan hanya ikut-ikutan. Kita tahu ilmunya itu sunnah, kita niatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh siwak nih. Siwak ini sunnahnya Nabi SAW. Nggak punya, ini namanya kayu arok, afdalnya siwak. Ketika kita bersikat gigi juga, kita niatkan untuk siwak. Udah dapat pahalanya. Bahkan bukan hanya sikat gigi, sesuatu yang kasar. Contoh sesuatu yang kasar nih. Baju kita niatin sedikit aja ujungnya nih, digosok sedikit, kita niatin sunnah, sudah dapat pahalanya. Selain fadilah bersiwak ya, tapi di situ ada puncak yang tertinggi mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau paling senang ketika ada umatnya mengerjakan sunnah, beliau paling senang. Bahkan Nabi juga berharap termasuk perpindahan Ka'bah ini jangan sampai ya Allah sama dengan orang Yahudi. Kita punya prinsip sendiri. Islam punya prinsip sendiri, jauh dengan prinsip orang Yahudi. Dan paling istimewa prinsipnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahwilul qiblah. Beliau berminta untuk dipindahkan, berdoa setiap malam, setiap saatnya berpindah untuk dijadiin pindahan kiblat tersebut hampir setahun lebih. Mulai bulan Rabiul Awal ketemunya di bulan Sya'ban, dijawab doanya Nabi Muhammad SAW dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara takalluba wajhika fis sama." Ya Muhammad, aku sudah melihat, benar-benar melihat, menyaksikan wajah kamu selalu melihat ke atas langit. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Akan aku jadikan kiblatnya sesuai keinginan kamu wahai Muhammad.
sesuai keinginan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh karena itu, rubah wajah kamu, kiblat kamu sekarang di Masjidil Haram. Dan kiblat ini termasuk menjadi rukun sholat. Artinya kalau orang nggak menghadap kiblat ketika sholat, batal sholat. Yang dijadiin patokan dada. Karena dulu ketika kita kadang dulu sebelum corona, sholat isya itu saking berjubel-jubel sampai desek-desekan, ya, saking sempitnya gitu. Tapi yang penting dada ini tetap menghadap ke arah kiblat sehingga tidak terpalingkan. Terus bagaimana kalau seandainya kita satu jalan tengah hutan misalnya, nggak tahu arah kiblat di mana, mau tanya nggak ada orang di sana. Kita berusaha mencari dulu arah kiblat dengan matahari. Oh ternyata mendung, nggak kelihatan matahari, maka kita berusaha dengan semampu kita mencari arah kiblat itu. Mungkin dengan kompas, atau kalau nggak ada kompas dengan apapun juga. Oh misal kiblatnya sana, ketika kita salah di sana misalnya, itu tetap dianggap sah jika kita nggak tahu. Jika kita nggak tahu. Tapi jika kita tahu tengah-tengah sholat, kemudian ada yang memberitahu, ini kiblatnya salah, bukan di situ tapi di belakang Anda, langsung ada ke belakang, membelakangi. Yang pertama sudah dianggap sah. Perpindahan kiblat itu ketika kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu, tahwilul kiblat ini, perpindahan kiblat ini memang sudah diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di bulan malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 insyaallah malam nisfu Sya'ban, terjadi tanggal 29. Yang pertama, yang kedua raf'ul a'mal. Adanya sebuah pengangkatan amalan manusia, hamba-hamba Allah. Jadi kita ini punya catatan amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan wa qad ja'a dzalika fil hadis an Usamah bin Zaid, diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, Usamah bin Zaid tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima araka tasumu min syahri min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya belum pernah menyaksikan Anda berpuasa lebih banyak daripada selain ini kecuali bulan Sya'ban. Banyak banget Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Hei Usamah, bulan Sya'ban ini banyak dilupain manusia. Kenapa? Karena dianggap Sya'ban ini nggak ada keutamaannya. Kalau Rajab masya asyhurul hurum. Kalau Ramadan orang pada puasa wajib, banyak beribadah di dalamnya. Banyak Al-Qur'an, banyak berpuasa wajib, banyak bersedekah, banyak tadarus. Tapi Sya'ban ini terjepit, seakan-akan nggak ada keutamaannya. Nah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mau berpuasa di bulan ini, penuh dengan bulan ini. Beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini itu diangkat amalan kita selama 1 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disetorkan oleh Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku kepingin ketika saya disetorin amalanku, wahai Usamah, posisi saya dalam keadaan puasa. Orang dalam keadaan puasa catatannya pasti bagus. Tapi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa di dalam bulan Sya'ban karena itu adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raful amal ini berbeda-beda, Pak. Pengangkatan amalan ini, rapot kita ini ada kalanya terjadi setiap hari. Malaikat itu setiap hari melihat. Raqib Atid ini nanti nyetoringnya tanggal maghrib, dari ketika kita sholat maghrib berjamaah itu sudah ditulis. Setorannya kapan? Nanti sebelum subuh.
disetorin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang maghrib jaganya. Nanti ada ba'dal subuh. Beda lagi malaikatnya tugasnya. Setelah ba'dal subuh itu sip yang kedua, ya sip-sipan, bukan di pabrik aja ternyata. Malaikat kemudian ba'dal subuh nyatet dulu kerjaan kita. Mulai ba'dal subuh kapan disetorin? Sebelum maghrib nanti. Jadi ada dua shift malaikat. Itu pencatatan amalan dan disetorkan setiap hari. Nah, makanya untuk setiap harinya bagus tadi kita salat maghrib berjamaah. Terus nanti